Mengenal diri sendiri oleh Haji Dodi Permadi, MSc. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Adapun tujuan daripada komunikasi adalah dapat merubah sikap atau attitude, pendapat atau opinion, atau perilaku behavior. Sedangkan fungsi komunikasi tersebut adalah: satu, sebagai transfer pengetahuan dari pengirim kepada penerima atau receiver. Kedua, memotivasi orang lain melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu, sebagai contoh pidato maupun wejangan. Ketiga adalah mengontrol tindakan seseorang, dalam hal ini hubungan atasan maupun bawahan. Keempat, mengekspresikan perasaan dan emosi. Kesuksesan dalam berkomunikasi ditentukan oleh kemampuan mengenal tipe kepribadian dan melakukan penyesuaian atau flexing dalam gaya berkomunikasi atau communication with style. Untuk lebih mengenal diri sendiri berarti: satu, memahami dengan baik hal-hal pokok dan penting tentang diri sendiri dari segi fisik maupun psikis, yang meliputi pengenalan ciri-ciri dasar fisik, pengenalan kepribadian, watak, dan temperamen, pengenalan bakat-bakat, pengenalan kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Komunikasi di sini dapat kita lihat melalui kacamata orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, melalui kebersamaan kita dengan orang lain, dengan membaca buku-buku pengenalan terhadap diri kita. Seperti dapat kita ketahui, karakteristik mahasiswa diantaranya adalah laki-laki berkisar 18-23 tahun, tumbuh hingga mencapai kekuatan dan ukuran yang sempurna, masa penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan harapan sosial baru yang lebih realistis, ingin mulai mandiri dan aktualisasi, kadang tidak suka diatur, penuh gejolak masa pencarian jati diri. Ciri-ciri dewasa dini menurut Harlock 1991 dalam Sutoyo 2006 adalah masa pengaturan, usia reproduktif, usia ketegangan emosional, masa dilema kemandirian, masa perubahan nilai, dan masa kreatif. 5 different way of thinking: sintetis, idealis, pragmatis, analisis, dan realis. Sintesis adalah merupakan kemampuan berpikir memenuhi 3 aspek, yaitu penciptaan komunikasi yang unik, mampu menyampaikan ide, aspek rencana kerja, dan mampu menyusun cara menyelesaikan masalah, aspek penciptaan hubungan abstrak maupun mengaplikasikan permasalahan dalam bentuk lain. Sedangkan idealis adalah suatu pemikiran atau keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar berdasarkan pengalaman empiris yang unik, pikiran, serta cita-cita tinggi untuk mencapai yang maksimal. Pragmatis adalah mengajarkan kebenaran
dan dalam segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya, dinilai kebenarannya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya, pernyataan yang dapat berbentuk ucapan, dalil maupun teori. Sedangkan analisis adalah berdasarkan pada usaha mengadakan pemetaan masalah, menemukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan, dan menunjukkan hubungan antar bagian-bagian tersebut. Realistis adalah cara berpikir di mana orang tersebut mampu memperhitungkan sesuatu sesuai kemampuannya dan tidak lagi memegang prinsip atau ideologi yang dinilai tidak relevan dengan kenyataan kehidupannya. Pentingnya komunikasi antar sesama manusia adalah menimbulkan rasa setia kawan bawahan dengan atasan, sesama rekan maupun dengan unit kerja lainnya, meningkatkan kegairahan kerja, pengendalian dan pengawasan menjadi lebih efektif, meningkatkan moral dan sikap kerja, memperjelas semua informasi dalam perusahaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan saling pengertian, saling menghargai dan saling membantu, meningkatkan kreativitas dan inovasi, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Suatu penelitian membuktikan komunikasi area utama dalam mempelajari interaksi manusia dalam organisasi perusahaan dan perubahan tingkah laku yang terjadi. Komunikasi merupakan alat utama dalam memahami konflik-konflik yang terjadi, konsep pemecahannya, dan pengambilan keputusan. Materi tersebut di atas kami lampirkan beberapa daftar pustaka, diantaranya Ford, Wendy Ezabahva, dan Andre de Wolfin 1993, The Differential Impact of a Basic Communication Course on Perceived Communication Competitive in Class Work and Social Context Communication Education, dan beberapa buku-buku pustaka lainnya seperti terlampir di sini. Sekian yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat bagi umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.